Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan kedua dari praktikum fisika komputasi. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu error-error pendekatan. Nah, sebelum kita membahas mengenai error-error pendekatan, kita pahami dulu mengenai deret Taylor yang sebenarnya telah kita pelajari pada eh, mata kuliah FISMAT 1. Nah, apa itu deret Taylor? Jadi deret Taylor itu merupakan deret yang dapat mendefinisikan beberapa nilai suatu fungsi. Nah, jadi dengan deret Taylor, kita bisa mendefinisikan dari fungsi-fungsi tertentu menjadi suatu deret. Nah, kemudian ada juga deret yang namanya deret Maclaurin. Nah, jadi deret Maclaurin ini adalah bentuk sederhana dari deret Taylor. Nah, bagaimana rumusan umum dari deret Taylor? Jadi berikut adalah rumusan umum dari deret Taylor. Jadi fungsi fungsi fx di sekitar a itu akan mempunyai, maksudnya fungsi fx di mana x-nya itu berada di sekitar a itu akan mempunyai deret Taylor sebagai berikut. Jumlah penjumlahan tak hingga dari n sama dengan 0 x min a pangkat n per n faktorial kalikan turunan ke n dari fungsi yang nilainya a. Nah, adapun pada deret Maclaurin itu a-nya akan sama dengan 0. Jadinya fungsinya itu menjadi x pangkat n per n faktorial turunan ke n dari f0 seperti itu. Nah, nilai deret tersebut itu akan dapat dihitung secara komputasi. Nah, kemudian pada praktek komputasinya itu perhitungan deret Taylor akan hanya sampai pada suku tertentu, sehingga akan muncul error akibat adanya pemotongan deret, yaitu dinamakan sebagai galat pemotongan atau error pemotongan seperti itu. Jadi pada implementasi program nanti itu tidak bisa kita jumlahkan dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, akan tetapi dari n sama dengan 0 hingga n tertentu seperti itu. Nah, ini adalah contoh eh, deret Maclaurin, di mana A-nya itu dianggap sama dengan 0. Juga contoh deret Taylor, adapun fungsi eksponensial itu mempunyai deret Taylor seperti ini, sama dengan 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian ada juga logaritma natural mempunyai deret Taylor seperti ini, dan juga ada juga deret geometri. Oke, selanjutnya ada juga contoh deret Taylor yang lebih lengkap. Ada sin, cos, tan, sec, aksin, arcos, dan aktan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai deret Taylor pada sin X yang diimplementasikan dalam program MATLAB. Nah, seperti yang kita bilang tadi, bahwa adanya pemotongan itu akan memunculkan error. Itu termasuk error numerik. Nah, error number sendiri itu ada, bukan cuma error pemotongan, tapi ada juga error round off atau itu error pembulatan. Nah, hal ini diakibatkan dari tingkat presisi dari perangkat komputer. Nah, jadi pada tiap pemrograman, bahasa pemrograman itu akan mempunyai tingkat presisi yang berbeda-beda. Ada MATLAB, ada Python, ada C, ada Fortran, itu akan mempunyai tingkat presisi yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga error pemotongan yang saya bilang tadi, bahwa error pemotongan ini akibat persamaan numerik, contohnya pada deret Taylor tadi, di mana deret Taylor adalah penjumlahan dari L sampai dengan 0 sampai tak hingga, kemudian eh, dipotong pada suku tertentu, dan sisanya itu dianggap sebagai error, seperti itu. Nah, kemudian error itu sendiri itu ada dua, ada absolute error dan juga ada relative error. Nah, kalau absolute error itu adalah selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai pendekatan. Jadi, rumusnya error sama dengan nilai eksak dikurangi nilai pendekatan. Ataupun bisa dirumuskan sebagai nilai pendekatan dikurangi nilai pendekatan min 1. Apa ini maksudnya? Yaitu terkadang ada suatu nilai yang tidak mempunyai nilai eksak. Nah, untuk mendapatkan errornya itu bisa digunakan nilai pendekatan yang sekarang dikurangi
dikurangi nilai pendekatan yang sebelumnya, seperti itu. Selain absolute error, ada juga relative error. Apa itu relative error? Relative error adalah rasio dari absolute error dengan nilai sebenarnya. Maka rumusnya adalah nilai eksak dikurangi nilai pendekatan per nilai eksak. Jangan lupa ada tanda mutlaknya. Oke, lanjut. Contoh berikut kita akan menyelesaikan deret Taylor pada sin, yaitu menghitung nilai sin menggunakan deret Taylor. Nah, apa governing equation-nya? Jadi, persamaan umumnya yaitu deret persamaan umum dari rumusan deret Taylor. Nah, kemudian dari persamaan umum ini kita akan mendapatkan working equation pada kasus sin X. Nah, pada kasus sin X itu akan didapatkan suatu deret seperti ini. Penjumlahan tak hingga dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n dibagi 2n plus 1 faktorial, kemudian x pangkat 2n plus 1. Nah, kemudian nanti pada implementasi numeriknya, numerik equation-nya itu akan didapatkan seperti ini. X sama dengan sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, pada numerical equation ini lakukan pemotongan. Jadi pemotongan hingga suku tertentu. Jadi tidak sampai suku tak hingga, seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah flowchart untuk mengimplementasikan perhitungan sin X yang menggunakan deret Taylor. Kita mulai, kemudian kita input nilai θ-nya dan nilai n-nya. N ini akan menjadi jumlah perulangannya, jumlah sukunya, seperti itu. Nah, kemudian kita definisikan X sebagai θ kalikan pi per 180. Apa ini maksudnya? Jadi θ itu kan awalnya sudut ya, degree. Nah, kemudian kita konversi menjadi radian. X-nya kita konversi menjadi radian terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita definisikan hasil. Nah, hasilnya itu dianggap sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lakukan perulangan dari I dari 0 sampai N. Jadi perulangannya itu sampai N. Dari 0 sampai N. Nah, kemudian kita buat rumusan deretnya sama dengan min 1 pangkat I per 2I plus 1 faktorial kalikan 2I 2 kalikan X pangkat 2I plus 1. Nah, itu akan menjadi deret apa namanya? Nilai ini akan menjadi suku tertentu nantinya ya, suku pada I, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu akan diupdate sama dengan hasil tambah deret, seperti itu. Nah, jadi nantinya dengan rumusan ini nih saya ambil dari working equation. Nah, nantinya dia itu akan ngelooping terus sampai n tertentu. Jadi nantinya itu akan membentuk rumus seperti ini, akan tapi sampai suku tertentu, seperti itu. Nah, pada kasus ini semisal n-nya berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti n-nya sampai 4. Nah, berarti nanti pada apa namanya? Pada I sama dengan 0, dia tuh deretnya akan sama dengan ini, nilai X. Nah, terus nanti maka hasilnya itu akan sama dengan X dulu. Terus perulangan kedua, nanti deretnya akan sama dengan ini, kemudian hasilnya akan sama dengan hasil sebelumnya ditambah dengan deret. Maka nanti hasil yang terbaru itu akan menjadi ini. Nah, kemudian masuk ke perulangan ketiga, deret itu akan sama dengan ini. Kemudian hasilnya itu akan sama dengan hasil yang sebelumnya kan ini. Ditambah dengan deret. Deretnya kan ini kan. Maka hasilnya itu sama dengan penjumlahan dari ini. Nah, terus berulang terus sampai suku tertentu. Nah, kemudian kita hitung errornya. Setelah perulangannya selesai, kita hitung errornya. Error itu akan sama dengan nilai absolut dari ini kurang tanda mutlaknya ya. Nilai absolut dari sin X dikurangi hasil. Nah, sin X ini akan diambil dari dianggap sebagai nilai yang sebenarnya. Sedangkan hasil ini nilai pendekatan yang telah kita cari, seperti itu. Sin X ini itu langsung diambil dari perhitungan pada MATLAB.
Kemudian kita tampilkan hasilnya, hasil perhitungan kita, kemudian dan juga kita tampilkan errornya. Setelah itu selesai. Oke, mari kita implementasikan program tersebut melalui bahasa programan MATLAB pada video berikutnya.